Shalom dan selamat malam. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai aktivitas kita sepanjang hari. Dan pada malam hari ini kita mau dipanggil bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian Suaramu Ku Dengar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan kepada kami saat ini. Kami bersama-sama boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami yang mendengar agar kami boleh mendengarkan dengan baik, dan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Begitupun dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasailah ia agar ia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, firman Tuhan berbunyi, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin." Perjanjian Allah diperbaharui. Saudara-saudara, semua orang pernah berjanji. Ketika kita masih kecil, kalau kita melakukan kesalahan, orang tua kadang-kadang menegur kita, lalu kita katakan, janji saya sudah tidak mengulanginya lagi. Itu sudah satu janji, saudara. Ditambah lagi dengan semakin bertumbuh, semakin dewasanya kita, ada banyak janji yang kita ucapkan, baik kepada sesama maupun di hadapan Tuhan.
Ketika kita jadi pengurus OIG, kita berjanji di hadapan Tuhan, saudara. Kita di sini kita berjanji di hadapan Tuhan. Ada macam-macam janji yang kita ucapkan dalam kehidupan kita ini. Nah, seringkali bahwa kita mengingkari janji itu. Namun Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara-saudara, orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan berjanji akan menyertai. Dan memang penyertaan Tuhan nyata. Apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menduakan Tuhan. Mereka membuat lembu emas lalu mereka sembah. Tidak setia pada perjanjian dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Dan pada malam hari ini pembacaan kita kembali Tuhan mengatakan, dulu saya berjanji dengan nenek moyangmu tapi kamu tidak setia. Sekarang saya mau memperbaharui lagi perjanjian saya. Perjanjiannya apa, saudara? Bahwa nanti semua orang akan mengenal siapa dia. Akan ada firman Tuhan yang akan masuk dalam hati orang-orang itu. Dan itulah pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, ketika firman Tuhan berbicara bahwa aku akan menaruh Tauratku, ayat 33, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini ada lagu sekolah minggu Bapak Ibu Saudara, bahwa Taurat Tuhan, firman Tuhan itu ada di hati kita, ada di langkah kita, ada di hidup kita. Tidak ada salahnya saudara kita belajar dari pujian sekolah minggu. Oke, yang di rumah mungkin tidak tahu, nanti kami dari studio Ebenezer Selili mau menyanyikan ini. Oke, silakan. Ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Iya, jelas dari syair lagu itu bahwa firman itu tidak jauh-jauh, saudara. Tuhan sudah menaruhnya di dalam mana? Di dalam hati kita, di langkah kita, di hidup kita. Dan ini dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia bahwa saya akan menaruh firmanku dalam hati mereka. Taurat Tuhan akan ditaruh dalam hati mereka. Itu juga keyakinan kita saat ini, saudara, bahwa Tuhan telah menaruh firman-Nya dalam hati kita. Karena itu hati kita ini, saudara, tempat bertahtanya Tuhan. Oleh sebab itu kita katakan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaannya, supaya memang dia layak menjadi tempat firman Tuhan. Karena itulah kasih Tuhan memberi nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Dia datang ke dalam dunia ini, dan karena itu dia hadir di antara kita. Dia Allah yang imanen, Allah yang Immanuel. Dan oleh sebab itulah saudara, kita mau katakan bahwa firman Allah ada di hatiku. Dan oleh sebab itu kita katakan bahwa Tuhan terus berjanji kepada kita, menyertai, memberkati kita sepanjang hari. Biarlah di setiap langkah hidup kita firman Tuhan yang akan memerintah kita. Amin. Ya, janji Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, bahwa Ia akan terus menyertai kita, dan janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Mari kita mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyi janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan
tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami yakin Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena itu biarlah kami menghidupi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ini Bapa. Biarkan kami terus menjadi orang-orang yang setia pada janji Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau setia menyertai kami. Demikianlah ketika hari-hari ini kami masih berada dalam suasana ketakutan di masa pandemi ini. Janji-Mu Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kami. Bapa di sorga, kami berdoa, membawa kehidupan kami semua. Tuhanlah penjaga dan pelindung kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan usaha yang ditekuni, Tuhan memampukan, Tuhan menolong. Dan yang kehilangan pekerjaan, kiranya mereka tidak akan kehilangan pengharapan, namun terus menaruh harapan mereka kepadamu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kekasih kami, dalam proses tumbuh kembang mereka juga dalam bangku pendidikan, dari tingkat pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Tuhanlah sumber kecerdasan yang akan mengaruniakan kecerdasan buat mereka. Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur bersama dengan keluarga Bapak Agustinus Lolo Payung atas perjalanan perkawinan mereka hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam rumah tangga mereka, sehingga di dalam rumah tangga mereka kasih sayang Tuhan senantiasa dinikmati. Dan biarlah Bapak bahwa setiap anak-anak-Mu akan terus setia memegang janji suci perkawinan mereka. Kami berdoa yang sakit, Engkau memberkati, sehingga mereka semua akan memperoleh jemahan dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa kehidupan kami, pergumulan kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.